Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kian Komariah dari PKK Akademia Desa Kuda Kepulauan Kecamatan Kuda. Tahu nggak, tanggal 18 September kemarin, aku baru aja dapat pengalaman dan pelajaran yang sangat menarik dari BIMTEK yang diadakan di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel. Kira-kira apa sih? Jadi Sobat Pradesa, Desa Pupus merupakan desa atau wilayah yang sangat tradisional dan masih sangat menjaga dan melestarikan adat serta tradisi yang ada di sana. Salah satunya adalah genduri. Apa itu genduri? Genduri atau biasa disebut dengan selamatan merupakan sebuah acara atau kegiatan masyarakat Jawa sebagai wujud permohonan atas keselamatan dan juga doa bersama. Kegiatan ini selain untuk melakukan doa bersama, juga sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan dengan cara membagikan hidangan kepada tetangga, saudara, atau kolega. Genduri sendiri ada macam-macam jenisnya. Ada yang dinamakan dengan brokohan. Brokohan dilakukan ketika adanya kelahiran anak, panen raya, atau mungkin ada ternak yang beranak, mau bangun rumah, masjid, atau bangunan lainnya. Tentu harus genduri selamatan. Jangan lupa juga saat ada orang yang meninggal atau memperingati hari meninggalnya seseorang, selalu ada genduri yang disebut dengan sodakoh ngirim leluhur atau sedekah mengirim doa kepada leluhur. Sobat Pradesa, dengan jenis-jenis genduri ada macam-macam. Nah, varian hidangannya juga pasti akan berbeda-beda. Tapi ada beberapa hidangan yang wajib ada di setiap jenis genduri. Kita sebut saja jenang tulak sengkolo. Dalam bahasa Jawa artinya jenang tolak balak. Jenang tulak sengkolo merupakan sebuah hidangan yang berupa nasi putih yang di tengah-tengahnya diberikan bubuk kopi. Dimaksudkan sebagai permohonan kepada Tuhan agar dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Kemudian ada juga jenang abang. Jenang abang putih perwujudannya merupakan sebuah nasi putih dan dipasangkan dengan nasi putih yang telah dicampuri dengan gula merah. Filosofinya adalah sebuah kelahiran manusia, di mana manusia berasal dari sepasang, yaitu Adam dan Hawa. Lalu ada yang namanya buceng kuat. Buceng kuat merupakan nasi ketan yang dibentuk mengerucut seperti gunung. Melalui buceng kuat ini dimaksudkan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang hadir di genduri tersebut. Seperti namanya, pengharapan agar diberikan kekuatan. Nah, yang paling wajib dari semua genduri adalah asahan yang bernama rasulan. Rasulan merupakan sebuah hidangan yang berupa nasi putih atau nasi gurih yang di atasnya dihidangkan bersama dengan ayam lodo atau ayam panggang. Ayam ini dalam penyembelihannya juga diniatkan atau diikrarkan untuk jenis genduri apa yang akan dilakukan. Rasulan berasal dari kata rasul, merupakan sebuah bentuk sedekah kepada Nabi Muhammad dan pengharapan agar mendapatkan syafaat. Dan terakhir yang sangat penting dan wajib ada yaitu golok. Kalau kalian pikir es aja yang bisa dikepal-kepal, kalian salah. Masyarakat Jawa lebih dulu mengenal nasi yang dikepal yang dinamakan dengan golok. Dan jumlahnya harus ada 7. 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu. Ini dimaksudkan di pengharapan agar mendapatkan pitulungan atau biasa disebut pertolongan dalam bahasa Inggris. Nah, golong sendiri merupakan simbol dari persatuan, kekompakan, dan juga gotong royong karena bentuk bulan. Selain beberapa hidangan wajib yang tadi disebutkan, masih ada loh hidangan-hidangan pelengkap yang mungkin berbeda di tiap tujuan dari genduri, yang biasanya mungkin berbeda-beda di tiap daerah. Misalnya dalam genduri brokohan atau kelahiran anak dan peringatan 7 bulanan anak. Di sana akan ada yang namanya botok uyang. Uyang sendiri merupakan sejenis umbi-umbian atau rimpang yang kemudian dimasak dengan cara dibungkus daun pisang. Ada juga dalam peringatan kematian dan mengirim leluhur. Dalam genduri ini disediakan kue apem dan 2 tandan pisang. 2 tandan pisang dan juga kue apem ini merupakan simbol dari pengharapan pengampunan Tuhan dan juga permohonan terkabulnya doa-doa. Sobat, masyarakat Jawa sangat filosofis dan sangat penuh makna ya. Saya sebagai putri daerah yang juga masih melakukan tradisi seperti yang dilakukan di Desa Pupus merasa takjub. Karena setiap tradisi yang sama di tempat yang berbeda akan memiliki hal unik di dalamnya. Di Desa Pupus ini misalnya, selain menghidangkan makanan, ada juga yang mengawali sebelum hidangan tersebut dikeluarkan, yaitu sebuah kendi dan juga kotak kinangan. Kinangan ini sendiri representasi dari sebuah pernikahan, yaitu enjet atau gamping, sirih, dan gambir. 3 unsur ini dilakukan dalam prosesi buang bantalan. Ada juga yang unik di Desa Pupus ini. Alas daun pisang harus disusun sesuai dengan ketentuan, yaitu pangkal dari daun pisang menghadap ke arah barat, sedangkan ujungnya berada di timur. Sobat Pradesa, rupanya kekayaan budaya dan tradisi kita sangatlah unik ya. Di tiap desa, di tiap wilayah bisa saja berbeda-beda. Maka dari itu, Sobat Pradesa, kita sebagai anak muda harus melestarikan dan menjaga agar budaya ini tidak rusak dan juga digantikan oleh budaya yang lebih modern. Setiap kekayaan yang ada merupakan ciri khas dari setiap wilayah dan individu-individu di dalamnya. Sekian video pengalaman saya dari Desa Pupus. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi dan inspirasi bagi anak muda untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi yang ada di sekitar kita. Terima kasih Sobat Pradesa.